Sepanjang jalan ke rumah keluarga Nuoxi, Feng Tianxing mendongak. Saat Nuoxi Qianyuan melihat Feng Tianxing, dia menunjukkan beberapa keraguan. Tianxing, bukankah aku mengirim seseorang untuk memberitahumu bahwa ada utusan dari Jialuo di sini? Cepat dan sembunyi. Jika avatar manusiamu terungkap, iblis itu tidak akan membiarkanmu pergi. Feng Tianxing membeku sesaat, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Seorang utusan? Aku tidak melihatnya. Aku tidak melihat seorang utusan dalam perjalanan kembali ke sini. Nuoxi Qianyuan juga diambil kembali. Bagaimana mungkin? Saya mengirim setidaknya 3 orang untuk menunggu di 3 persimpangan utama. Pada saat ini, Feng Tianxing menghela nafas. Aku mengerti. Aku merasa aneh mengapa Jialuo tiba-tiba berbalik melawanku. Pada saat ini, Nuoxi Qianyuan tidak terlalu peduli, dan langsung menarik klon manusia Feng Tianxing kembali ke area terlarang, lalu buru-buru bertanya. Ada apa dengan Galo? Feng Tianxing duduk dengan tenang, menjelaskan masalahnya dengan jelas, dan akhirnya menambahkan sebuah kalimat. Pengasingan dari pusat kekuasaan, saya khawatir ini adalah kebaikan dari status murid utama Jialuo. Jika itu adalah orang lain, bukankah Jialuo akan membunuhnya di tempat untuk melampiaskan kebenciannya? Pengkhianat langka muncul di pihak Nuoxi Qianyuan, dan mereka memperjelas bahwa Feng Tianxing masih berhubungan dengan keluarga Nuoxi dan bersekongkol untuk memberontak. Siapa pengkhianat ini? Kapan tepatnya dia mengincarnya? Dan mengapa dia memberikan informasi itu kepada Jialuo pada saat kritis ini? Segalanya tampak seperti teka-teki yang tak terpecahkan. Setelah berpikir sejenak, Feng Tianxing tiba-tiba berkata kepada Nuoxi Qianyuan. Untuk ras manusia itu, Anda harus berdiskusi dengan Ming Guangwu lagi, dan mengirim mereka keluar sehingga Ming Guangwu bisa menjadi orang kunci berikutnya yang dipercaya oleh Jialuo. Saya bisa merasakan bahwa Ming Guangwu mungkin akan melambung kali ini, jadi dia punya untuk melakukannya secepat mungkin. Raih kelemahannya, yaitu ras manusia itu. Nuoxi Qianyuan buru-buru memberi perintah, merasa sedikit bersalah di hatinya. Feng Tianxing, klan iblis yang paling dekat dengan Jialuo, sebenarnya membuat kesalahan besar karena kecerobohannya sendiri, dan bahkan kehilangan bawahan iblis yang telah dia besarkan selama beberapa tahun. Nuoxi Qianyuan merasa sangat menyesal. Tianxing, jangan khawatir, selama aku, Nuoxi Qianyuan, masih bernafas, aku akan mencoba menebus utangku padamu. Feng Tianxing dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak, semuanya sudah terjadi. Selanjutnya, saya akan memikirkan bagaimana menghadapinya. Tidak mungkin bawahan saya menyerahkan kepada Jialuo seperti ini, tetapi pasti ada alasan yang bagus. Jika tidak, saya akan kehilangan terlalu banyak kali ini, jadi kamu harus bergegas dan bersiap. Cari tahu iblis mana yang menyebabkan masalah, dan kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindari masalah ini di masa depan. Aku akan pergi dulu. Dan aku akan mencoba mencari cara untuk menghubungimu di masa depan. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing hendak bangun dan pergi, tetapi tiba-tiba melihat sekilas area terlarang di antara puncak gunung, dan adegan percakapan terakhir dengan senior Liang melintas di depan matanya. Segalanya tampak seperti takdir. Bawahan Nuoxi Qianyuan bertahan begitu lama tanpa melaporkan atau melakukan perjalanan bisnis. Tetapi pada saat ini, ada yang tidak beres baginya. Segalanya tampak seperti takdir. Feng Tianxing sedikit mengernyit, menggelengkan kepalanya dengan kuat, lalu mencibir. Nasib, aku harus menulisnya sendiri. Tidak ada yang bisa menulis naskah untukku. Saat kesadaran Feng Tianxing kembali ke tubuh iblis, Feng Tianxing langsung memanggil anggota intinya dan menjelaskan masalah tersebut dengan jelas kepada mereka. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Apakah kamu punya saran yang lebih baik? Jiang menguap bosan sebelum berbicara. Siapapun pemiliknya, bagaimanapun, selama kita masih hidup, pada dasarnya kita hanya mematuhi perintahmu. Kamu dapat yakin tentang ini, dan di samping berbicara dengan berani. Belum tentu demikian. Dengan cara Galo, kita semua akan dibubarkan dan diatur ulang terlebih dahulu. Saat itu, bahkan mungkin tidak ada pengambilan keputusan. Apalagi saya jamin Galo pasti akan menempatkan orang kepercayaannya untuk memantau kita. Bagaimanapun, saya tidak. Saya hanya setia kepada satu orang. Apakah itu di permukaan atau secara diam-diam? Melihat beberapa bawahannya hendak bertarung, dia mendatangi Feng Tianxing dan berbisik. Tuan Feng, saya punya beberapa saran di sini. Menurut pengamatan saya terhadap setan di kota-kota utama lainnya selama periode ini, saya menemukan fenomena yang sangat menarik. Bahkan setan yang berasal dari kota utama yang sama akan saling menyerang. Selama Anda bekerja sama satu sama lain dan membuat pertempuran untuk memperebutkan perintah, dan bahkan jika perintah Jialuo tiba, dia dapat menghindarinya. Kemudian, atas nama Void, kita dapat menggunakan nama Void untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Jialuo. Dan pasukan berkumpul kembali di dekat yurisdiksi Laksamana Feng. Dengan cara ini, kita masih menjadi bawahan Laksamana Feng, tetapi dengan nama yang berbeda. Bagaimana menurutmu? Sekelompok orang berpikir keras. Feng Tianxing paling mengerutkan kening. Jika kita pergi,
Orang-orang itu mungkin tidak bisa pergi, kan? Dia sepertinya mengharapkan ini, dan mengatakannya secara langsung. Laksamana Feng lupa, tempat ini selalu berada di bawah yurisdiksimu, dan dia harus melakukan yang terbaik untuk melindunginya sebelum Jia Luo sepenuhnya menyatakan kejahatanmu. Dan kamu bisa menemukan berbagai alasan untuk kepergianmu, atau kita bisa membunuh lorong luar angkasa ini. Dan semuanya akan baik-baik saja. Selama kita pergi, tempat ini akan aman. Dan masih ada keberadaan keluarga itu. Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Rencana Ludu tidak buruk. Itu adalah keputusan setelah dia memiliki pemahaman tertentu tentang etos setan di dekatnya. Dan Feng Tianxing tidak mungkin lagi melakukan hal semacam ini sendiri. Setelah merenung sejenak, Feng Tianxing membuat keputusan langsung. Kalau begitu bertingkah seperti ini, Anda dapat memutuskan sendiri bagaimana melakukannya. Selain itu, klon iblis saya harus pergi untuk sementara waktu. Saya khawatir akan ada orang Jia Luo di sana yang akan menyakiti dewa saya. Klon ini harus pergi untuk melindunginya. Pengawal, selama periode ini, Anda akan mengikuti pengaturan perjalanan mewah, dan saya akan mengatur untuk Anda ketika Anda berada di akun saya lagi. Setelah beberapa diskusi, Feng Tianxing bangkit dan langsung pergi. Masalah ini datang terlalu mendesak, dan saya tidak tahu sudah berapa lama Jia Luo menahannya, dan berapa banyak bukti yang dia miliki di tangannya. Ada terlalu banyak bawahannya sendiri. Terlalu mudah bagi Jia Luo untuk ditempatkan di dalam. Ini ditakdirkan untuk menjadi rencana tersembunyi dari atas ke bawah. Dan itu akan menjadi ujian besar bagi setiap iblis yang hadir. Hampir segera setelah diskusi di sini selesai, utusan Jia Luo sudah tiba di luar rumah Laksamana. Jiang mengedipkan mata pada semua orang, dan topik semua orang beralih ke kesulitan mereka sendiri dalam sekejap. Ketika utusan memasuki rumah Laksamana, dia sedikit terkejut melihat sekelompok orang di sana. Tetapi dia cukup penasaran ketika mendengar mereka berdebat di sana, dan berdiri di sana dengan tenang menunggu. Saya melihat Jiang menamparkan meja. Tidak, saya harus membagi 70% sumber daya kali ini. Saya memiliki begitu banyak orang di bawah komando saya, jadi saya harus bekerja keras untuk itu. Jangan mencoba mengambilnya sendiri. Dan followed suite. Omong kosong, kamu baru saja mengirim 3.000 orang. Apa yang kamu bicarakan di sini? Jika kita memiliki kemampuan, ayo pergi ke Laksamana Feng untuk evaluasi.